Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke dalam sebuah penjelasan berkaitan dengan curhatan banyak para sahabat The Brondol, bicara tentang karadaun atau yang dikenal namanya red rust, atau yang dalam penyebabkan adalah Cephalurus virescens. Bahwa tanaman kelapa sawit pada saat ini di beberapa tempat memang mengalami gejala karadaun yang cukup mumpuni, cukup banyak, sehingga cukup meresahkan bagi para petani kelapa sawit kita. Namun bahwa dari Cephalurus virescens itu ya, atau karadaun ini, para petani tidak perlu bingung atau tidak perlu terlalu misalnya galau, karena bahwa karadaun ini pada saat ini jika dalam kondisi belum sampai pelepah tertentu, maka belum begitu berpengaruh terhadap produksi. Bahwa karadaun yang terjadi pada saat ini banyak terjadi di tepi jalan, di tepi-tepi jalan kita, kemudian dimulai dari pelepah yang paling bawah bahkan menyerang sampai ke atas. Karena bahwa karadaun ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah memang iklim itu sendiri. Ketika dia panas hujan, maka akan muncul. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan sanitasi atau kebersihan lahan itu sendiri. Lahan sudah bersih tapi dia memang panas hujan juga akan muncul seperti ini. Dimulai dari pelepah paling bawah, dia sampai akan naik. Pada pelepah yang paling bawah mungkin belum banyak berpengaruh terhadap produksi, karena bahwa karadaun ini apakah dia mematikan? Tidak. Akan namun pada prinsipnya bahwa karadaun ini, ke Cephalurus virescens ini, jika dia berada dalam posisi daun seperti ini, maka dia akan menghambat fotosintesis. Padahal bahwa karadaun ini juga nanti akan pada kondisi yang sudah level tinggi, maka juga dia akan menyerang dari bawah juga. Kemudian ketika dia sudah menutup kondisinya banyak, maka jelas akan mengurangi laju fotosintesis pada tanaman kelapa sawit. Dengan laju fotosintesis yang berkurang, maka produksi pasti akan drop. Sehingga bagaimana sih Pak penanganannya, atau pengen melihat seperti apa karadaun ini? Bahwa karadaun ini dimulai dari pelepah bawah, kemudian lama-lama dia akan naik sampai ke atas. Beberapa penelitiannya bahwa ketika dia sudah mencapai karadaun sampai pada pelepah yang ke-17, itu baru menjadi fatal, akibatnya terjadi penurunan yang cukup drastis. Tapi kalau misalnya pada pelepah bawah, misalnya pada pelepah bawah satu songgo saja, mungkin belum begitu berpengaruh, karena di perusahaan sendiri sampai dengan saat ini belum ada penanggulangan menggunakan karadaun ini, karena dianggap masih tidak berpengaruh terhadap produksi yang ada. Lah, ketika petani atau masyarakat atau para planter semua sudah mulai galau, bagaimana sih Pak penanggulangannya? Ternyata bahwa karadaun ini bisa ditanggulangi dengan menggunakan fungisida ataupun anti jamur ataupun racun yang membasmi jamur itu sendiri. Maka bahwa anti jamur yang digunakan atau fungisidanya adalah berbeda dengan fungisida yang biasa di pembibitan. Kalau biasanya kita misalnya pakai propinep ataupun mancozeb, tapi kalau kali ini kita bahan aktifnya adalah berbahan tembaga, yaitu adalah tembaga hidroksida ataupun sulfosa, intinya adalah tembaga, yang nanti cari fungisida yang berbahan dasar tembaga atau berbahan aktif tembaga yang nanti kita semprotkan secara berkala, pengendaliannya secara berkala, kemudian disemprotkan. Lah, berapa biasanya kita menggunakan? Ya menggunakan 0,2% seperti biasa. Kita coba dulu untuk menanggulangi biar bawahnya juga tidak tidak terjadi penjangkitan karadaun semakin ke atas. Bagaimana Pak Penny? Bahwa rotasinya sebaiknya adalah dilakukan sekitar seminggu sekali. Lah, sebelum kita melakukan pengendalian herbisida, fungisida ini, yang harus kita lakukan adalah sebenarnya adalah sanitasi sendiri. Bahwa jamur akan tumbuh dengan bagus pada kondisi di mana kelembaban tinggi. Maka yang tadi saya sebutkan bahwa hujan panas kelembaban cukup mumpuni, dan kondisi di daerah piringan kita juga ataupun di ancak kita juga cukup lembab dengan gulma yang tidak terpelihara, ini sangat dimungkinkan akan munculnya karadaun ini. Sehingga para planter dan para petani semuanya, ayo kita lihat seberapa ini, tapi nggak perlu galau banget, nggak, tapi perlu ditanggulangi. Karena secara estetika, karena kalau kita melihat ke lapangan kondisinya hijau itu bahwa kita semangat sekali. Tapi kalau kita ke lapangan ternyata kondisinya tidak hijau, aduh, kayak karat-karat
kuning-kuning jelek juga kita nggak semangat lagi. Kalau seandainya pengen dikendalikan, maka dikendalikanlah dengan menggunakan fungisida berbahan aktif tembaga, yang terutama adalah tembaga hidroksida. Bisa dicari di misalnya ada merek dagang, misalnya Champion dari PT Nova misalnya seperti itu, atau Nordok atau apa, dengan konsentrasi adalah 0,2% yang dilaksanakan setiap minggunya. Kemudian kita lihat perkembangannya seperti apa. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Intinya para petani semuanya nggak perlu galau, nggak perlu risau, namun harus segera ditanggulangi. Karena bahwa produksi akan sangat dipengaruhi jika dia sudah mencapai pelepah yang paling atas. Mencapai pelepah atas, bukan paling atas, tapi yang atas. Beberapa penelitian sampai 17, tapi kalau masih bawah-bawah, ayo kita kendalikan bersama-sama, kita terapi dengan menggunakan fungisida berbahan aktif tembaga hidroksida. Terima kasih, semoga Allah memberikan saya dan Anda kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.